Melanjutkan cerita sebelumnya yang di mana Shin dan pasukannya bersiap memburu Chogaryu. Sedangkan di seberang sana, Gion merasakan firasat buruk tentang Chogaryu. Bantuan yang dikirimnya kepada Chogaryu juga mendapatkan begalan dari pasukan Gyokoho. Gion bertanya-tanya bagaimana bisa sekali Chogaryu bisa seterdesak itu. Ia juga tidak bisa membayangkan jika Chogaryu benar-benar gugur. Kembali ke pertempuran sayap kanan. Saat ini Banyo hanya bisa berharap bahwa Shin bisa sesegera mungkin mengakhiri Chogaryu. Sedangkan Shin sudah sampai ke persembunyian Chogaryu, dan langsung menggerebek mereka. Para komandan Chogaryu mencoba tenang, melihat pasukannya masih lebih banyak daripada pasukan unit Hishin. Komandan Chogaryu meminta pasukannya untuk bertempur. Akibatnya hampir seluruh unit Hishin tertahan oleh pasukan Chogaryu. Kecuali di lokasi Kyokai dan Shin. Keduanya berhasil menerjang pertahanan terakhir dari Chogaryu. Melihat itu Chogaryu hanya melamun, dan mengabaikan permintaan pengawalnya untuk mundur. Chogaryu sendiri malah bersiap dengan golok di tangannya. Chogaryu mengingat saat Rinsojo yang ditemani Gion dan dirinya, berhadapan dengan pasukan besar Jenderal Oki yang didampingi oleh Jenderal Tou dan Jenderal Rokoumi. Baik Rinsojo maupun Oki keduanya membicarakan tentang tanah pertempuran yang sedang mereka pijak saat itu. Di saat yang sama, saat ini Chogaryu sedang berhadapan langsung dengan Shin dari Kapten Unit Hishin. Yang ternyata Rinsojo pun menginginkan hal yang sama seperti impian Raja Qin. Yaitu sebuah penyatuan yang bisa membawa kedamaian, hanya saja Rinsojo menginginkan itu dilakukan oleh Zhou sendiri. Dan Rinsojo memprediksi bahwa bisa saja pedang penyatuan itu berbeda di tangan kerajaan lain, katanya. Dan saat itu Rinsojo meminta dua permintaan kepada Gion dan Chogaryu. Yang pertama Rinsojo meminta jika masa itu tiba, ia minta dua ajudannya untuk menghabisi pembawa pedang penyatuan itu, dan menghancurkannya. Di saat Chogaryu mengingat perkataan Rinsojo, di saat yang sama Chogaryu menghanuskan goloknya kepada Shin, Chogaryu berniat mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menghabisi Shin. Sesuai dengan perintah dari Rinsojo di masa lalu. Yang meminta Chogaryu untuk menghabisi pedang penyatuan yang dibawa kerjaan lain. Berfokus ke pertempuran pasukan Ako dan Banaji, pertempuran keduanya semakin panas. Pasukan Ako yang menjadi pagar antara pasukan Banaji dan Chogaryu sudah mulai kewalahan. Akakin mencoba memprovokasi Banaji, sayangnya Banaji tidak terpancing. Banaji sadar betul pasukan Ako sudah hampir mencapai batasnya. Untuk itu Banaji memerintahkan pasukannya untuk fokus menjebol pasukan Ako dan mengabaikan Akakin. Tujuannya hanya satu. Bergabung dengan pasukan Chogaryu yang berada di belakang pasukan Ako. Dan mendapatkan unit Hishin. Saking jengkelnya Banaji saat ini, ia berjanji bakal mengarak Shin keliling medan tempur, jika Banaji bisa mendapatkan Shin Kapten unit Hishin. Akakin yang melihat buasnya Banaji terhadap pasukannya, hanya bisa berharap kepada Shin agar segera menuntaskan tugasnya. Sedangkan pasukan Gyokoho, sudah tidak bisa lagi menahan pasukan Gion. Beberapa tentara Gion berhasil menjebol pasukan Gyokoho. Melihat itu Banyo merubah strategi, yang tadinya berniat menahan pasukan Gion. Sekarang Banyo memerintahkan pasukannya untuk membabat pasukan Gion. Dan berharap bisa mengurangi jumlah pasukan Gion yang menuju ke arah pertempuran unit Hishin. Berpindah ke markas unit Hishin. Ten mendapatkan laporan bahwa detasemen kecil pasukan Banaji dan Gion sedang menuju ke arahnya, itu menandakan bahwa pasukan Ako dan Gyokoho sudah tidak bisa lagi mempertahankan posisi mereka. Ten langsung memerintahkan pasukannya untuk mempersiapkan kuda, dan siap kabur. Yang paling dikhawatirkan saat ini, Ten belum mendapatkan laporan tentang Shin. Sedangkan orang yang dibicarakan sedang dihajar habis-habisan oleh Chogaryu. Dan pasukan Shin sendiri sama kesulitannya menghadapi pasukan elit Chogaryu. Bahkan Kyokai sekalipun hampir tewas jika Garo tidak ada di sana dan menolongnya. Melihat betapa hebatnya Chogaryu membuat pasukan Shin bertanya-tanya, mereka tahunya Chogaryu sebagai jenderal strategi bukan tipe petarung. Dan Chogaryu mengatakan asal-muasal kekuatannya itu, yang bersumber dari teman-temannya, terutama tuannya Rinsojo. Dan saat ini Chogaryu memikul beban mereka, harapan mereka, dan cita-cita mereka. Dan kekuatan itulah yang akan menghancurkan unit Hishin. Shin kembali tergebuk sampai hampir tidak sadarkan diri. Para komandan unit Hishin yang melihat perduelan tersebut, seketika pasrah. Tapi Kyokai tidak. Menurutnya beban yang dipikul Shin bahkan lebih berat lagi dari Chogaryu. Shin memikul harapan dari teman-temannya yang sudah tewas, terutama beban warisan dari Jenderal Oki. Bersamaan dengan itu Shin bangkit sambil mengacungkan goloknya. Melihat itu Chogaryu sekelebat melihat bayangan Oki di diri Shin. Shin yang menjelma menjadi Oki menggebuk Chogaryu tanpa ampun. Sehingga membuat Chogaryu tersayat. Berbarengan dengan itu Gion yang sedang memulihkan dirinya, merasakan firasat aneh.
Dan firasatnya itu terpusat kepada Chogaryu yang saat ini hampir berakhir di tangan Shin, Kapten unit Hisin. Shin menjelaskan kepada Chogaryu dan memperingatkannya bahwa Shin adalah ujung pedang Raja Qin, pedang yang akan mempersatukan seluruh dataran Cina. Mendengar itu, Chogaryu kembali mengingat pembicaraan Rin Shoujo tentang niatnya menyatukan Cina. Dan ia juga ingat tentang permintaan kedua dari Rin Shoujo. Sebelum mengatakannya, Chogaryu teralihkan oleh Shin. Shin meminta Chogaryu untuk mengingat namanya karena Shin akan menjadi jenderal besar dari langit. Sebelum mengetahui tugas apa yang diperintahkan Rin Shoujo, Chogaryu sudah berakhir terlebih dahulu. Dalam pikirannya, Chogaryu meminta Gyeon untuk melanjutkan tugasnya. Melihat duel itu dimenangkan Shin, membuat pasukan unit Hisin bersorak. Sekaligus tidak percaya bahwa kapten mereka dengan kondisi terluka parah masih bisa menghabisi Chogaryu, jenderal pasukan Kirizo. Sedangkan sisa-sisa pasukan Chogaryu berniat balas dendam. Tapi mereka sudah terbegal terlebih dahulu dari belakang. Dan pelakunya adalah Naki dan pasukannya. Sedangkan di markas pusat unit Hisin, Karyoten masih syok tidak percaya ketika mendapatkan laporan tentang Shin yang berhasil menghabisi Chogaryu. Di saat yang sama, Ten mendapatkan laporan musuh semakin mendekat dan sekarang mereka sudah menembus lapis pertama pertahanan unit Hisin. Respon Ten saat mendengar laporan tentang musuh mereka yang semakin mendekat tidak membuatnya takut. Malah sebaliknya, Ten terlihat bersemangat. Ten mengatakan bahwa perang belum usai, dan Tenlah yang akan segera mengakhirinya. Ten memerintahkan pasukannya untuk menyebarkan berita tewasnya Chogaryu ke seluruh pasukan sayap kanan Qin, termasuk pasukan musuhnya. Dengan PD-nya, Ten menegaskan bahwa skala perang ini akan condong ke pihaknya. Setelah mendengar berita tewasnya Chogaryu, Ten yakin pasukan Chogaryu bakal ompong. Ten juga memerintahkan pasukannya untuk meminta pasukan Shin dan Shosui untuk memburu Banaji di kiri. Ten menaiki kudanya dan siap menuju ke tempat Ensan, sekaligus memerintahkan pasukannya untuk membantu Gyokoho. Dan memerintahkan pasukan lain untuk membagi menjadi dua pasukan. Dan Ten meminta kedua pasukan tersebut untuk menghimpit pasukan Zhou dari kiri dan kanannya. Dengan begitu Ten bisa pastikan kemenangan sayap kanan Qin di hari ke-14 ini. Pertama, berita kematian Chogaryu tersebar di medan pertempuran unit Hisin, yang di sana ada Ensan dan para juniornya. Berita itu juga tersebar di pertempuran Gyokoho versus pasukan Gyeon, dan pasukan Ako versus Banaji. Banyo yang mendengar berita tersebut tidak percaya, bahkan sampai berkali-kali ia memastikan kevalidan berita itu. Sekali lagi Banyo dibuat tercengang oleh Shin. Banyo selalu melihat pertempuran Shin, dan selalu melihat Shinlah yang jadi pemenangnya. Banyo langsung menyebarkan berita itu kepada seluruh pasukannya, dan meminta mereka bersemangat. Lantaran sebentar lagi Shin akan segera tiba membantu pasukannya. Banaji pun mendapatkan berita itu, ditambah Banaji mendapatkan laporan bahwa pasukan besar Shin sedang menuju ke arahnya siap memburunya. Sedangkan Akakin, ia memuji Shin dan meminta Dansa untuk mengerahkan seluruh pasukannya. Akakin dan Karyoten saat ini bergerak selaras, melihat bahwa Banaji saat ini adalah satu-satunya komandan Zhou yang masih dalam kondisi tempur, pasukannya menjadi sasaran keduanya. Ten mengirim Shin dan beberapa penyerang tangguh unit mereka untuk menyerang. Akakin segera mengimbanginya dengan melancarkan serangan penuh pasukan Ako untuk menghimpit musuh. Dan dengan komandan sementara Dansa yang berperan sebagai tenaga pendorong dari belakang, pasukan Ako menunjukkan serangan maha dahsyat. Bertindak sebagai penghalau, Akakin menempel erat pada Banaji dan mampu menahannya walaupun harus berkorban banyak prajurit. Namun di saat itu terhimpit oleh serangan unit Hisin dan pasukan Ako, yang mengakibatkan para prajurit Banaji tumbang satu demi satu, dan ini terus berlanjut hingga matahari terbenam. Dan hasil dari kerja keras mereka ini adalah tak hanya pasukan Chogaryu, tapi sekarang bahkan pasukan Banaji juga tumbang separuhnya. Hari ke-14 setelah melewati rintangan demi rintangan, dan bahkan dengan situasi yang merugikan mereka. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sayap kanan Qin memang telah berhasil merebut kemenangan dari mulut harimau. Tentu saja kemenangan ini juga sampai ke telinga Komandan Osen dan Riboku. Pertempuran antara kedua pria ini yang dimulai dengan jalur suplai palsu, akhirnya hampir sampai di penghujungnya. Namun sebelum menyambut hari terakhir perang ini, satu lagi peristiwa yang signifikan terjadi di malam ke-14 ini. Di markas unit Hisin, Kaiokai sampai terbangun saat merasakan hawa pembunuh dari seseorang. Dan seseorang itu adalah Haoken yang sekarang muncul di sayap kiri Qin. Hoken mengamuk dikala Moten tidak berada di tempatnya. Hoken menewaskan kakeknya Moten, yang setelahnya Hoken kembali menghilang. Kehadiran Hoken tersebut menjadi kegemparan tersendiri di markas Riboku. Menurut tentara Zhou, dengan kedatangan Hoken, seorang jenderal langit agung Zhou, menjadi sokongan luar biasa menurut mereka. Kaine yang mendengar kabar tersebut curiga kalau Riboku yang memanggilnya.
Tapi Riboku menjelaskan, jangankan memanggilnya keberadaannya saja selama beberapa tahun ini Riboku tidak tahu. Tapi Riboku mengatakan bahwa Hoken datang atas kehendaknya sendiri, dan Hoken saat ini sedang menginginkan sebuah penutup. Berpindah ke markas unit Hisin, Shin yang masih dalam penyembuhan dari lukanya, memutuskan untuk berkumpul dan bergosip dengan unitnya. Mereka bergosip tentang semua perjalanan mereka, yang penuh dengan lika-liku untuk merebut Gyo. Sampai akhirnya mereka sampai pada penghujung tugasnya. Untuk menuntaskan misinya itu, Ten mengatakan kalau ia telah mendapatkan perintah dari Osen tentang taktik pertempuran esok hari. Yang dimana Osen menginginkan pasukan sayap kanannya untuk menggebuk pasukan kiri Zhou sedini hari mungkin, dan menyerang pasukan Riboku langsung dari samping. Pasukan Osen pun akan melakukan serangan yang sama. Shin menyanggupi, menurutnya besok akan menjadi pertaruhan atas segalanya, yang dibenarkan oleh seluruh pasukannya. Berpindah ke markas unit Gyokoho, pasukannya kaget saat melihat kaptennya Ohon sudah sadar. Berpindah lagi ke Kanyo ibu kota kerajaan Qin, mereka mendapatkan laporan tentang pasukan Yotanwa yang berhasil mengamankan wilayah Ryoryo, tapi yang jadi masalahnya pasukan Qin yang berada di dataran Shukai. Pembawa pesan tidak mendapatkan informasi tentang pasukan tersebut. Dan ia menebak pasukan Qin yang berada di dataran Shukai sudah benar-benar kelaparan di hari ke-15 ini sejak perang dimulai. Mendengar itu, Raja hanya bisa percaya kepada seluruh pasukannya. Terutama Shin, dalam hatinya Raja sangat menantikan kabar baik dari Shin, bahwa penyerangan ke Gyo ini yang katanya mustahil, ternyata memungkinkan. Dan Raja berjanji jika momen itu tiba, Raja akan mengadakan upacara penghargaan di Kanyo, dan akan mengucapkan selamat kepada Shin di hadapan puluhan pasang mata. Berpindah ke kota Ryoryo, Heki, Kitari, dan Tanwa. Mereka bertiga gelisah dengan situasi besok hari. Tanwa dan Kitari yang mempunyai indera keenam, yakin bahwa besok hari adalah hari terakhir. Begitupun di kota Gyo, Kanki menampilkan ekspresi yang tidak biasanya, diam tapi menyeramkan. Berpindah lagi ke markas sayap kiri Qin, pasukan Rikusen meminta para pengawal Moten untuk membiarkan Moten istirahat. Rikusen merasakan betul saat ini Moten pasti sedang bersedih atas kepergian kakeknya. Tapi di luar dugaan, Moten sendiri sudah bersiap di garis depan. Moten mengatakan rencana pertempuran hari ini kepada Rikusen, dan meminta Rikusen bersiap, bahwa hari ini Moten berniat melancarkan serangan penuh kepada pasukan Kisui. Rikusen mengerti dan bakal mengerahkan segalanya untuk menuntut balas atas kakeknya Moten. Tapi bukan itu alasan Moten merencanakan itu, alasannya karena Moten mendengar rencana Osen yang bakal mencapit pasukan utama Zhou, bersama pasukan sayap kanannya. Ia yakin Kisui tidak akan tinggal diam dan bakal menolong Riboku. Dan Moten melancarkan serangan penuh kepada Kisui untuk mencegah Kisui melakukan itu. Moten tidak akan membiarkan Kisui menolong Riboku. Mendengar itu membuat Rikusen senang. Rikusen takut setelah kehilangan si kakek Moten akan murung. Mendengar itu Moten meminta Rikusen untuk tidak menyebutkan Hoken atau kakeknya di hadapannya, lantaran Moten tidak ingin menangis di situasi saat ini. Satu-satunya tujuan Moten saat ini adalah bagaimana caranya memenangkan pertempuran ini. Berpindah ke lawannya. Kisui mendapatkan laporan tentang pasukan Moten yang sudah bersiap di pagi ini, tidak mengherankan menurut Kisui setelah beberapa hari keduanya berhadapan. Saat ini Kisui maupun Moten sudah bisa memprediksi isi kepala masing-masing. Dan Kisui tahu persis saat ini Moten berniat mencegah pasukannya untuk memberikan bantuan ke pasukan tengah. Tapi menurut Batei, pasukan Moten selama beberapa hari ini selalu lari dari buruan, menandakan kalau Moten siap kena bantai. Ditambah lagi pasukan Kisui unggul jumlah dari pasukan Moten. Berpindah ke pasukan tengah Qin. Osen sudah mengirimkan dua pasukan besarnya yang dipimpin oleh Jenderal Denrim dan Jenderal Soun ke kiri dan kanan wilayah tempurnya. Begitupun dengan pasukan tengah Riboku yang sudah nangkring siap menyambut kedatangan pasukan besar Osen di kandangnya. Berfokus ke panggung utama yaitu dataran Shukai sayap kanan Qin, tempat unit Hisin berada. Unit Hisin Junior terutama Kanto masih tidak percaya ia masih hidup, setelah hampir sebulan sejak mereka meninggalkan Qin untuk merebut Gyo. Ton bersaudara yang mendengar itu meminta rekannya untuk fokus dan tidak lengah jika mereka masih ingin hidup. Kanto yang mendengar itu penasaran dapat dari mana perkataan bagus itu, dan yap itu adalah perintah dari wakil komandan Sosa untuk juniornya. Bergeser ke kapten mereka yang mendapatkan laporan tentang kepulihan dari Kapten Gyokoho. Shin sangat menyambut baik kabar gembira itu, menurut Shin walaupun Ohon masih belum bisa bertempur. Tapi keberadaannya di atas kuda akan sangat berpengaruh untuk menginspirasi pasukannya. Dan Shin memuji Kyokai menurut Shin pasti itu gara-gara ramuan yang diberikannya. Shin melihat respon Kyokai yang cemas membuatnya penasaran apa yang dipikirkan Kyokai. Dalam hatinya Kyokai mengatakan bahwa besar kemungkinan Hoken akan datang dan mengincar Shin. Dan Kyokai secara tiba-tiba mengatakan bahwa ia akan melindungi Shin. Sehingga membuat Shin bertanya-tanya apa yang sekarang ditakutkan Kyokai.
Tapi Shin menenangkannya bahwa pertempuran ini akan mereka menangkan dan mereka akan keluar dari sini hidup-hidup. Yang tidak lama Ten datang meminta pasukannya untuk bersiap. Dikatakan hari ke-15 di dataran Shukai, bahwa di hari terakhir ini dataran Shukai akan disinari oleh mentari yang berwarna merah merona.